Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Anjani Asyari dengan kode NIM 2010114006163. Mata kuliah Sistem Berkas. Berikut saya akan mempresentasikan media penyimpanan. Media penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk proses ulang pada perangkat. Yang pertama ada primary memory. Primary memory adalah memori pada komputer yang merujuk pada RAM dan ROM. Sebagian besar lokasinya adalah pada RAM ya. Disebut memori primer karena jenis memori ini dapat diakses secara langsung dan pertama kalinya oleh prosesor saat menjalankan sebuah perintah. Ya, dan memori primer terbuat dari bahan semikonduktor dan terhubung dengan prosesor lewat slot pada motherboard. Sifatnya adalah volatile untuk jenis RAM, yang artinya dapat data yang ada di dalamnya akan hilang saat arus listrik mati. Memori primer dibutuhkan untuk pengalosian memori pemrosesan data secara cepat, sehingga yang ditekankan adalah kapasitas proses dan kecepatannya, bukan keamanan penyimpanan datanya. Yang kedua ada secondary memory. Sama halnya primary memory yang memiliki fungsi tersendiri, memori sekunder berfungsi sebagai media penyimpanan karena sifatnya yang non-volatile atau tidak terpengaruh oleh adanya tidak sumber listrik. Kecepatan memori sekunder lebih lambat dari memori primer karena tidak berorientasi pada penyelesaian teks prosesnya. Memori sekunder tidak dapat langsung diakses oleh CPU untuk mengakses data yang berada di dalamnya, maka data di memori sekunder dipindahkan ke memori primer, kemudian dibaca dengan dieksekusi oleh prosesor. Memori sekunder adalah tempat berdiamnya data-data kita, seperti hard disk, flash disk, CDR, dan DVD adalah contoh memori sekunder. Berikut ada hierarki memori, berikut adalah contoh gambar piramida ya. Jadi piramida penyimpanan, hierarki memori atau memori hierarki adalah maksudnya komputer adalah media sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyertakan kapasitas waktu akses dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki matrisional dan hierarki memori komputer. Gitu. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah memori dapat mengalami hal tersebut. Berikut adalah peningkatan waktu akses. Semakin ke bawah, semakin lambat, semakin ke atas, semakin cepat. Juga ada peningkatan kapasitas, semakin ke bawah, semakin besar, semakin ke atas, semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah, semakin jauh, semakin ke atas, semakin dekat. Penurunan harga tiap memori tiap bitnya, semakin ke bawah, semakin murah, semakin ke atas, semakin mahal. Bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan memory manager. Di era multiprogramming ini, memory manager digunakan untuk mencegah suatu proses dari pemesan dan pembaca oleh proses lain yang dialokasikan di memori, mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang sebuah proses. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk meningkatkan utilitas CPU, data dan instruksi dapat diakses secara cepat oleh CPU, efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, transfer dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Berikut adalah multi-tab. Multi-tab responsi data dan destinasi pada pita magnetik. Data direkam secara digit pada media ini sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit, atau sebaliknya. Tab sendiri dari 9 track, 8 track dipakai untuk merekam data, dan track ke-9 untuk mengkoreksi kesalahan. Salah satu karakteristik yang terpenting dari pita magnetik adalah density, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tab dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tadi. Satuan yang digunakan density adalah bytes per inch atau disebut dengan bpI. Umumnya density dari tab adalah 1600 bpi dan 6250 bpi. Parity dan error control pada magnetic tab. Salah satu teknik untuk memeriksa kesalahan pada pita magnetik adalah dengan parity check. Jadi sendiri parity check adalah satu. Yang pertama ada udah di parity ganjil. Yang kedua ada event parity genap. Bila kita merekam data dengan menggunakan event parity, maka jumlah 1 bit yang merepresentasikan suatu karakter adalah bit genap. Jika jumlah 1 bit sudah genap, maka parity bit yang terdapat pada track 9 adalah 0 bit. Akan tetapi, jika jumlahnya 1 bit masih ganjil, maka parity bitnya adalah 1. Misalnya, bisa dilihat contohnya. Sistem blok pada pita magnetik
Data yang dibaca dari suatu atau ditulis ke media ini dalam satu grup karakter disebut blok. Satu blok adalah jumlah terkecil dari data yang ditransfer atau antara secondary memory dan primary memory pada saat diakses. Sebuah blok dapat terdiri dari suatu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat dua ruang disebut sebagai gap. Panjang masing-masing gap adalah 0,6 inch. Ukuran blok dapat memperoleh jumlah data atau record yang dapat disimpan dalam tab. Berikut adalah keuntungan penggunaan magnetic tab, juga keterbatasan penggunaan magnetic tab. Magnetic disk. Karakteristik secara fisik pada magnetic disk. Yang pertama adalah disk adalah jenis alat media penyimpanan pada magnetic disk yang terdiri dapat dari beberapa tumpukan piringan aluminium. Yang kedua, dalam sebuah pack atau tumpukan umumnya terdiri dari 11 piringan. Yang ketiga, ada permukaan dilapisi dengan metal oksid film yang mengandung magnetisme seperti magnetic tape. Yang keempat, banyaknya track pada piringan menunjukkan karakteristik penyimpanan pada lapisan permukaan, kapasitas disk drive dan mekanisme akses. Yang kelima, disk mempunyai 2000-800 track per permukaan. Yang keenam, ada pada disk pack yang terdiri dari 11 piringan, mempunyai 20 permukaan untuk menyimpan data. Karakteristik disk. Berikut adalah karakter juga macam-macamnya ya. Representasi data dan pengalamatan. Data pada disk juga diblok seperti data pada magnetic tape. Pemanggilan sebuah blok adalah banyaknya data yang diakses pada sebuah storage device. Data disk dipindahkan secara buffer pada main storage. Komputer akan diakses oleh sebuah program. Kemampuan akses secara direct pada disk menunjukkan bahwa record tidak selalu diakses secara sekuensial. Ada dua teknik dasar, yaitu pengalamatan data yang diakses pada disk, yaitu yang pertama ada metode silinder dan yang kedua ada metode sektor. Organisasi berkas dan metode akses pada magnetic disk. Untuk membentuk suatu berkas di dalam magnetic disk bisa dilakukan secara sekuensial, sekuensial ataupun direct. Sedangkan untuk mengambil sesuatu data dari berkas yang disimpan dalam disk bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan direct access method ya, atau dengan sequential access method. Secara sekuensial. Berikut adalah keuntungan penggunaan magnetic disk. Ada 3 dan keterbatasan penggunaan magnetic disk. Optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan data yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik dalam melakukan pembacaan reading atau penulisan writing datanya. Sedangkan optical disk drive adalah perangkat yang dapat membaca reading dari optical disk atau menulis data ke optical disk. Jenis optical disk di sini ada CD, ya, sama ada CD-ROM, CDR, dan CD-RW. DVD, digital video disc atau digital versatile disc, DVD adalah merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Kemampuan DVD dapat dilihat dari jenisnya, yaitu yang pertama ada single layar kapasitas 4,7 GB. Yang kedua ada double side, single layar kapasitas 8,7 MB. Yang ketiga ada single side double layar kapasitas 9,4 GB. Yang keempat ada double side double layer kapasitas dengan 17 GB. Teknologi Blu-ray. Ya, Blu-ray merupakan adalah format dari disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan dari Blu-ray yaitu pada kapasitas lapisan set Blu-ray disk, di mana lebih besar 35 kali dari CD yang lebih besar 5 kali dari DVD gitu. Kapasitas Blu-ray disk dual layar memiliki kemampuan menyimpan data sampai dengan 50 GB per keping. Fluorescence Multilayer Disk atau FM disk. Fluorescent Multilayer Disk (FM disk) adalah jenis optical disk yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca sampai 1 GB per detik. FM disk berbeda dengan kepingan yang beredar saat ini. Warnanya tidak keperakan atau kemasan, melainkan bening seperti sebuah plastik transparan biasa. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.